Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Bapak Leonard Felix Huta Barat beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu staf jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto. Yang kami hormati Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mengikuti acara peringatan Nuzulul Quran malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bertemu lagi di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, di mana kita telah melewati lebih dari separuhnya. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat beliau, dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang yang beriman atau bertakwa. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa kitab Al-Qur'an ini diturunkan adalah sebagai petunjuk atau al-huda bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah Al-Furqan, adalah sebagai pembeda, yaitu membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup atau guidance kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam bersosialisasi, dalam berkeluarga, maupun dalam kesendirian kita. Jadi dalam berinteraksi ini dengan Al-Quran, kita diharapkan kita terus membaca, mempelajari, dan mengamalkannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Di antara petunjuk yang Allah turunkan di dalam Al-Quran adalah kisah nabi-nabi terdahulu dan umatnya. Tak lain dan tak bukan kisah ini diberikan kepada kita agar kita mengambil hikmah dan pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Insyaallah malam ini masyarakat Islam Indonesia di Toronto mengadakan acara peringatan Nuzulul Quran dengan tema yang bertemakan meningkatkan iman dan ketakwaan melalui kisah para nabi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Munandar Samudro. Tapi sebelum kita mulai acara ini, mari kita dengarkan tilawah lantunan ayat-ayat suci dari Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Nada Jana Suwenda. Insyaallah nanti Nada akan membacakan Suratul Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Silakan Nada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس من الهدى وبينات من الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Translation. O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you, that you may become righteous. Fasting for a limited number of days. So whoever among you is ill or on a journey along then equal a number of days are to be made up. And upon those who are able to fast but with hardship, a ransom, a substitute of feeding a poor person each day. And whoever volunteers excess in fasting, it is better for him. But to fast is better for you if you only knew. The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights the new moon of the month, let him fast it. And whoever is ill or on a journey, then an equal number of other days. And Allah intends for you ease and does not intend for you hardship. And wants for you to complete the period and to glorify Allah for that to which He has guided you, and perhaps you will be grateful. And when my servants ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, concerning me, indeed I am near. I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon me. So let them respond to me by obedience and believe in me, and they may be rightly guided. Terima kasih Om tadi. Jazakallah khair, Teteh sayang. Kalau diketahui, Nada Jana Suenda telah menyelesaikan Hafizah 30 juz Quran tahun lalu di Masjid Abu Hurairah, North York. Untuk mempersingkat waktu, acara ini akan dibuka. Kami mintakan sambutan dari Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia, Bapak Leonard, dan Ketua Masyarakat Islam Indonesia di Toronto, Mas Agung Prawasono. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Teddy, Ketua MIID yang saya hormati, Pak Agung, serta seluruh pengurus MIID, Pak Munandar, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita punjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang diberikan hingga saat ini kita hadir dalam kegiatan kali ini. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada MIID yang telah mengundang saya untuk hadir juga dan memberikan sambutan dalam pengajian peringatan Nuzul Quran kali ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, Nuzul Quran merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Turunnya Al-Quran telah memiliki petunjuk dan pedoman hidup bagi semua umat Islam dalam menjalani kehidupan. Al-Quran tidak hanya berisi tentang akidah, syariah, serta petunjuk dan pembeda. Tadi Pak Teddy menyampaikan antara yang hak dan batil, tapi juga menjelaskan sejarah peradaban manusia, luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya percaya dan yakin jika Al-Quran ditangkap dengan baik dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, maka umat Islam akan menjadi kaya akan ilmu pengetahuan dan menjadi berhasil, berkualitas, berada pada tatanan sosial yang adil, dan selalu bekerja secara profesional. Sejalan dengan itu dan konteks dengan Indonesia,
Nilai-nilai luhur yang dikandung di dalam Al-Quran tersebut dapat dijabarkan, dikembangkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat kita secara luas, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua berharap, berdoa, semoga peringatan nuzul Quran pada malam ini dapat membawa hikmah kepada seluruh umat muslim di tanah air, maupun dimanapun berada, guna lebih memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, coronavirus disease atau yang kita kenal dengan COVID-19 telah menjangkiti seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia dan di Kanada. COVID ini juga perlahan telah mengubah pola kehidupan kita dengan pembatasan aktivitas maupun kegiatan sosial. Kegiatan yang dulu bersifat massal sekarang banyak dilakukan melalui dunia maya, tidak terkecuali dengan peringatan nuzul Quran yang dilaksanakan kali ini. Tapi kita dalam setiap bencana ataupun kendala yang kita hadapi, kita selalu melihat apa hikmah di dalamnya. Kita hendaknya selalu melihat yang positif akibat COVID ini untuk kedepannya dan senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya juga memberikan sharing update mengenai kegiatan yang dilakukan KJRI Toronto sebagai bagian upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 kali ini. Sejak ditetapkan masih dalam status state of emergency di wilayah kerja provinsi yang kita naungi di KJRI Toronto, KJRI berupaya semaksimal mungkin tetap memberikan pelayanan kepada WNI dengan tetap membuka kantor kita dengan memberikan pelayanan kekonsuleran, baik melalui mekanisme appointment terlebih dahulu ataupun dalam kondisi emergency. Jadi kita tetap memberikan pelayanan konsuler, keimigrasian, perpanjangan paspor, dan lain-lain. Namun apabila terjadi kendala, kalaupun masa berlaku paspornya habis, kita tetap akan membantu nantinya akibat adanya COVID saat ini. Kita selalu berkoordinasi dengan simpul dan organisasi masyarakat termasuk MIIT, untuk mendapatkan masukan dan update mengenai warga-warga kita yang membutuhkan di Toronto dan sekitarnya. Kita juga, KJRI Toronto telah memberikan beberapa bantuan kepada mahasiswa yang mengalami kendala akibat dampak COVID-19 dengan dukungan beberapa kebutuhan pokok dan alat pelindung diri atau APD. Saya juga ingin kembali menyampaikan sekiranya Bapak dan Ibu sekalian, anggota MIIT, terdapat informasi yang membutuhkan bantuan ataupun adanya warga Indonesia lainnya yang membutuhkan bantuan, kiranya hal ini dapat disampaikan kepada KJRI Toronto. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita jadikan peringatan turunnya Al-Quran ini sebagai landasan moral, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Kita kedepankan sikap saling menghargai, toleransi, dan saling mengasihi. Mari kita berikan perhatian, dukungan doa, dan kepedulian kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian dan cobaan. Mengakhiri sambutan ini sekali lagi, atas nama KJRI Toronto, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada MIIT yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Sebelum menutup sambutan, saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mas Agung, silakan. Terima kasih Mas Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Brother Munandar Samudro, Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Bapak Leonard Felix Huta Barat PhD, dan seluruh staf KJRI Toronto. Bapak Ibu sekalian, jemaah MIIT, dan seluruh hadirin dalam telehalaqah kita kali ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tidak mungkin kita akan bisa menghitungnya. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Atas nama masyarakat Islam Indonesia di Toronto dan sekitarnya, MIIT,
perkenankanlah kami untuk mengucapkan selamat datang dalam acara ini. Terima kasih untuk kesediaan Mas Munandar yang berkenan untuk berbagi ilmu dalam telehalaqah dalam rangka Nuzulul Quran ini. Juga terima kasih sekali lagi kepada Pak Konjen, Pak Leonard Huta Barat. Terima kasih sekali atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu dalam silaturahmi kita kali ini. Dan terima kasih sekali atas segala supportnya dari KJRI untuk MIIT selama ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari telehalaqah kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira untuk semua yang hadir dan membantu pelaksanaan telehalaqah kita ini. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Leo dan Mas Agung. Untuk selanjutnya kita langsung saja kepada Mas Munandar untuk memulai ceramahnya. Baik, Mas Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Segala puji bagi Allah. Pujian yang banyak, lagi baik dan penuh keberkahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya. Menjumpai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari muslimin muslimat, Majelis Kajian Online Masyarakat Indonesia Toronto, semoga sehat walafiat. Yang membawa, semoga Allah terima amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, diampuni segala dosa kita, dan dilipat gandakan semua amal kebaikan kita. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus MIIT yang sudah untuk program Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di penghujung bulan Ramadan pada pelaksanaan terakhir zakat fitrah yang dilanjutkan dengan program-program lainnya. Seperti Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik umat atau sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang saya hormati Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Bapak Leonard, yang saya hormati Ketua MIIT, Mas Agung Prawasono, dan juga bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan
kajian online malam ini. Saya mendapat amanah dari pengurus MIIT untuk mengisi kajian pengajian malam ini dalam rangka nuzul Quran yang insya Allah apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Saya yakin kajian nuzul Quran sudah banyak bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan dari berbagai majelis pengajian yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para dai yang berkompeten di bidangnya, yang mengutarakan betapa pentingnya bagi kita tidak hanya untuk bisa membaca atau menghafalkan, tetapi lebih dari utama yaitu mengerti serta memahami arti dari pesan yang ingin disampaikan dan juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan dari sudut pandang lain yang pada intinya tetap membawa kita pada keteguhan hati kita. Niat kita, semoga kita senantiasa berinteraksi dengan Quran untuk terus memahami Quran. Sehingga Quranlah yang nantinya akan membantu level kita di surganya Allah. Seperti Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dikatakan kepada ahli Quran, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca di dunia. Karena kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari muslimin muslimat, masyarakat muslim Indonesia di Toronto, judul pada malam hari ini yaitu meningkatkan iman dan ketakwaan melalui kisah para nabi. Allah berfirman pada surat Hud, surat ke-11 ayat 120, yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul yang kami ceritakan kepadamu Muhammad, ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberi kepadamu kebenaran, nasihat, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, dalam surat Ibrahim ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhi wa Adi wa Samud. Belumkah sampai kepada kamu umat-umat sebelum kamu, yaitu kisahnya Nuh, kisahnya kaum Ad dan kaum Samud. Dari kisah ini Allah memberikan pesan kepada kita, mari kita belajar pada umat-umat sebelumnya. Insya Allah, pada kesempatan malam ini, saya akan mencoba membawakan satu surat, yaitu surat ke-71, yaitu surat Nuh, 28 ayat, yang alasan saya membawa surat Nuh ini adalah bahwa surat ini adalah surat yang sangat jelas tafsirnya, sangat mudah dimengerti, dan di dalam surat Nuh ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, karena Nabi Nuh adalah seorang ayah, seorang suami, dan juga seorang pemimpin masyarakat. Di surat ini juga nantinya kita akan tahu bagaimana dahsyatnya istighfar dan bagaimana Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang ingin mencari ampunan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat,
Kemudian disambung lagi dengan qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin ani ibudullaha wa taquhu wa ati'un. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Apabila saya agak tarik sedikit sebelum saya lanjutkan, Allah berfirman pada surat Ar-Rahman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Di surat Ar-Rahman ini penciptaan manusia itu diapit oleh dua pengajaran ilahiyah, yaitu pengajaran Quran dan pengajaran Al-Bayan. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Al-Bayan adalah kemampuan manusia menyerap bahasa atau makna, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan adanya kemampuan yang Allah ajarkan ini, maka manusia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dibandingkan makhluk-makhluk lain yang Allah cipta untuk memahami semua ciptaan Allah. Untuk itulah dalam Islam konsep komunikasi yang dijelaskan dalam Quran itu ada 6. Yaitu yang pertama adalah qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar. Ini termuat dalam surat An-Nisa ayat 9, yaitu ucapan atau perkataan yang benar, komunikasi yang harus menyampaikan kebenaran dan fakta, jujur, juga tidak memanipulasi data. Yang kedua adalah qaulan baligha, yaitu perkataan yang berbekas, yaitu menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, dan tidak menyakitkan. Yang keempat adalah qaulan karima, yaitu ucapan mulia. Qaulan karima termuat dalam surat ke-17, yaitu surat Al-Isra ayat 23, yaitu bagaimana kita beradab dan bersopan santun berbicara dengan orang tua. Yang kelima adalah qaulan layyina, yaitu kata-kata yang lemah lembut. Ini termuat pada Quran surat Thaha ayat 44, yaitu dengan suara yang enak didengar, penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Qaulan layyina, seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az pernah menangis ketika membaca surat Thaha ini. Beliau berujar bahwa Tuhanku, inilah kelembutan-Mu terhadap orang-orang yang mengaku aku adalah Tuhan. Lantas bagaimana kelembutan-Mu terhadap orang-orang yang mengakui bahwa Engkaulah Tuhanku? Di surat Thaha ini adalah Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun, karena Fir'aun sudah menyimpang dengan mengaku dirinya Tuhan. Yang keenam, yaitu qaulan maisura, yaitu ucapan yang mudah. Termuat dalam Quran surat Al-Isra ayat 28, yaitu ucapan yang mudah dicerna, mudah dipahami, kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat keempat, yaitu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang pun, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Seperti yang kita ketahui, nabi-nabi, rasul-rasul diutus oleh Allah kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa kaumnya, mempunyai adat istiadat yang sama, berinteraksi sehari-hari dengan mereka,
tetapi mereka memang memiliki keistimewaan untuk mengemban misi dakwah, mengemban misi tauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, yang saya hormati, ketika Nabi mendapat perintah untuk menyampaikan pesan atau perintah dari Allah kepada kaum atau umatnya yang kufur, tidak ada pilihan lain dari Nabi atau Rasul selain melaksanakan perintah. Walaupun sebagai layaknya manusia, Nabi-Nabi juga terkadang merasa takut dan khawatir. Seperti kita ketahui bagaimana Nabi Musa Allah perintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun adalah ayah angkatnya yang selama ini sudah mengasuhnya, membesarkannya, memberikan semua perhatian untuknya. Tetapi Fir'aun menyimpang jauh. Seperti yang kita ketahui bahwa dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ke slide selanjutnya kita lihat bahwa dakwah yang dilakukan Nabi Nuh bukanlah dakwah yang sebentar. Dakwah yang dilakukan Nabi Nuh dalam masa 950 tahun tanpa kenal lelah. Bagaimana dakwah yang dilaksanakan Nabi Nuh tersebut dalam ayat kelima, yaitu qala rabbi inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Nabi Nuh, summa inni da'autuhum jiharo. Yaitu sesungguhnya aku telah menyuruh mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Dan yang terakhir adalah summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Segala cara telah ditempuh oleh Nabi Nuh untuk mendakwai umatnya, baik secara terang-terangan, diam-diam, secara dilakukan siang hari maupun malam hari, tetapi kaumnya Nabi Nuh masih tetap dalam kondisi yang kufur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari poin ini kita mendapat mengambil kesimpulan bahwa usia yang diberikan oleh Allah kepada kita hendaknya dapat kita gunakan sebaik-baiknya. Karena dengan mengisi usia kita dengan amal kebajikan, setidaknya kita sudah melaksanakan perintah Allah untuk bisa mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Satu kisah disebutkan bahwa pada satu kesempatan Nabi Nuh bertemu dengan seorang ibu yang sedang menangis. Kemudian Nabi Nuh bertanya, apa gerangan yang membuatmu menangis? Ibu itu berkata bahwa anakku baru saja wafat. Nabi Nuh berkata, berapa usia anakmu? Ibu itu lalu berkata bahwa anakku berusia 200 tahun. Kemudian Nabi Nuh berkata, akan ada satu masa di mana ada satu umat yang Allah beri berkah umur hanya antara 60 dan 70 tahun. Kemudian ibu itu kembali berkata bahwa seandainya aku hidup pada masa itu, maka tidak pernah terangkat kepalaku untuk terus bersujud kepada Allah. Yang dimaksud dengan Nabi Nuh itu adalah kita, umatnya Rasulullah SAW, seperti sabdanya, umuru ummatu baina sittin wa sab'in. Usia umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Seorang sahabat bertanya, apabila umat-umat terdahulu memiliki umur yang panjang, seperti kita ketahui mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nuh, Allah berkahi umur yang panjang
sampai 1000 tahun, lebih dari 1000 tahun. Bagaimanakah dengan kita yang hanya memiliki umur yang hanya sekitar 60 sampai 70 tahun? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita tahu dan kita masih ingat pada peristiwa Mi'raj ketika pertama kali Rasulullah mendapat perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam, sampai akhirnya mendapatkan 5 waktu sehari semalam yang kita laksanakan pada saat sekarang, pahala yang didapatkan adalah sama dengan ketika 50 waktu sekali sehari semalam itu diperintahkan. Demikian juga ibadah-ibadah lain yang Allah lipat gandakan seperti ibadah haji dan umrah. Ketika kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, pahalanya tidak sama dengan tempat-tempat lain karena Allah lipat gandakan 100.000 kali di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi Allah lipat gandakan 1000 kali. Untuk itulah keutamaan kita memanfaatkan usia kita menjadi 4 hal, yaitu kita gunakan untuk amal kebajikan. Kita persedikit beban, kita perbanyak bekal, kita persedikit penggugat, dan kita perbanyak pembela. Sehingga nantinya pada saat hisab di hadapan Allah, semua amal kita tidak terkurang karena ada beberapa orang yang mungkin saja merasa bahwa ada haknya yang kita ambil. Dan kita memohonkan kepada Allah untuk melindungi kita dari sifat-sifat rendah, sehingga nantinya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Allah mengutus Nabi Nuh karena telah terjadi kesyirikan di kalangan kaumnya. Seperti yang tersebut di dalam surat Nuh ayat ke-23, yaitu وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan juga Suwa, Ya'ud, dan Nasar. Di sini juga kita dapat memahami bahwa dalam Islam memang dilarang untuk melakukan pemujaan ataupun pujian yang berlebih-lebihan, termasuk di dalamnya membuat patung terhadap manusia. Kemudian keingkaran kaumnya Nabi Nuh tersebut di dalam surat Hud ayat 32, mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami." Maka, di sini umatnya Nuh menantang Nabi Nuh, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Apabila kita perhatikan dari surat Hud ayat ke-32 ini, di sini telah terjadi semacam kebanggaan berlebihan, atau dalam istilahnya disebut khibir, atau bahwa mereka merasa bahwa dengan apa yang mereka lakukan pada saat sekarang adalah hasil dari usaha mereka, dan mereka merasa tidak ada pertolongan Allah di usaha mereka tersebut. Kita tahu bahwa umatnya Nabi Nuh adalah umat yang terwarisi dari Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Umat Nabi Idris alaihissalam adalah umat yang Allah berikan dengan segala bentuk kesempurnaan, dengan postur badan yang tinggi, kuat, memiliki intelektual yang tinggi, tetapi telah terjadi bukan karena umatnya Nabi Idris tersebut
menyekutukan Allah, tetapi telah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita perhatikan bagaimana sikap Nuh menghadapi kaumnya, bagaimana Nabi Nuh berusaha untuk menyadarkan kaumnya. Di dalam Al-Quran ada satu kata yang diartikan sebagai bagus, indah, ataupun anggun, yaitu kata jamil. Kata jamil disebut sebagai cara melaksanakan perintah Allah pada Nabi dan umatnya. Penyebutan pertama termuat dalam Quran surat ke-15, Al-Hijr ayat ke-85, yaitu sifat jamil mengiringi perintah berlapang dada untuk memberi kemaafan. Fasfahil safan jamil, maka lapangkanlah dada untuk memaafkan mereka dengan kemaafan yang jamil, yang bagus, indah, dan anggun. Kemudian penyebutan jamil kedua termaktub dalam surat Al-Ma'arij sebagai petunjuk pelaksanaan perintah bersabar. Fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang bagus atau yang indah. Ini juga termuat pada surat Yusuf ayat ke-18, yaitu fasbrun jamila, tentang kabar yang diterima Nabi Yakub ketika anak-anaknya mengabarkan bahwa Yusuf dimangsa serigala. Ali bin Abi Thalib berkata, malu adalah perhiasan, takwa adalah kemuliaan, dan sebaik-baik kendaraan adalah kesabaran. Lebih lanjut, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW ini berpendapat bahwa sabar ada 3 macam, yaitu sabar menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar untuk menjauhi perbuatan maksiat. Penyebutan kata jamil yang ketiga ada dalam surat Al-Jin, yaitu mensifati cara menjauhi para pendusta, yaitu wajruhum hajran jamila, dan jauhilah mereka dengan cara-cara menjauh yang jamil, bagus, indah, dan jelita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh melakukan seruan, mengingatkan, dilakukan siang dan malam, secara terang-terangan, secara diam-diam. Tetapi hanya sedikit dari umatnya Nabi Nuh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah lain yang mungkin bisa kita ingat adalah bagaimana Nabi Yunus juga Allah berikan tugas untuk berdakwah. Nabi Yunus merasa tidak kuat lagi menghadapi umatnya sehingga Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Nabi-nabi adalah manusia biasa. Mereka diutus dari kalangan kita, bukan dari kalangan malaikat ataupun bukan dari kalangan jin. Ada kesedihan yang mendalam dalam diri nabi-nabi ketika seruannya tidak didengar. Karena setiap nabi diutus kaumnya, itu mereka membawa rahmat dalam dakwahnya agar kaumnya tidak tersesat dan mengingkari Allah. Di surat Hud ayat ke-36, Allah perintahkan agar Nabi Nuh tidak bersedih. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasannya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Apabila kita menilik pada ayat ke-10 dan sampai ke-11 di surat Nuh, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka
bersegeralah minta ampun, karena Allah itu Maha Pengampun. Antara perkataan ghafur dan ghafar, bahwa memang Allah senantiasa memberi ampunan. Allah suka memberi ampunan. Yursilis sama alaikum midrara, ayat selanjutnya. Yaitu Allah akan menurunkan hujan bagi kehidupan di bumi, hujan yang memberi kehidupan, hujan yang menghidupkan yang mati. Dan juga hujan yang mengairi sawah-sawah kita, kebun-kebun kita, sehingga di sana tumbuhlah segala jenis bahan makanan. Dan ayat ke-12-nya yaitu wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati anhar. Bahwa Allah akan memperbanyak rezeki kita, anak kita, kebun-kebun kita, dan sungai-sungai yang mengalir. Di surat Nuh ini, ayat ke-10 sampai 12-nya adalah menjelaskan keutamaan tentang istighfar. Seperti Nabi SAW bersabda bahwa tuba, kabarkanlah kabar gembira kepada mereka yang mendapati buku catatannya terisi penuh dengan istighfar. Di kesempatan lain, sabda Rasulullah, tuba sajaratul jannah. Tuba adalah pohon di surga. Para penghuni surga, baju-baju mereka adalah daun-daun dari tuba. Pohon tuba, bayangannya antara satu sisi ke sisi yang lain, dengan menggunakan kendaraan tercepat di bumi, itu jaraknya beberapa ulama berpendapat antara 70 sampai 100 tahun. Untuk itulah, Bapak-Bapak Ibu yang terhormat, selain di surat Nuh ini kita mendapatkan kisah tentang bagaimana Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, juga kita mendapatkan keutamaan beristighfar. Karena setiap satu istighfar, Allah akan tanamkan satu pohon di surga. Sampai kita pada ayat terakhir, karena saya tidak akan membahas keseluruhan dari surat Nuh, saya mengambil beberapa surat saja yang intinya bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa Nabi Nuh di surat ke-28 yaitu Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tazidid dhalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kita kembali kepada ayat yang keempat, ayat ke-10 maksud saya, yaitu fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk memohonkan ampun. Tetapi pada akhir ayat ini juga Nabi Nuh berkata bahwa Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Kita tahu bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi, biarpun seorang nabi yang telah terjamin amal ibadahnya, tetap Nabi Nuh juga memohonkan ampun. Rabbighfirli wali walidayya. Kemudian berdoa untuk ibu bapak kita, waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Di sini kita juga mendoakan kaum muslimin dan muslimat sebagaimana yang tersebutkan bahwa apabila kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat, maka pahala yang akan kita peroleh sama dengan jumlah kaum muslimin dan muslimat yang beriman. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi, setiap kita memberikan doa kepada kaum muslimin dan muslimat, maka akan dicatatkan satu amalan bagi kita sebanyak kaum muslimin dan muslimat
yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, mungkin sampai di sini bahasan saya mengenai surat Nuh. Satu hal yang patut saya sampaikan kembali yaitu bahwa marilah kita memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya, terutama di bulan Ramadan ini, dengan kita semakin dekat dengan Quran, kita baca, kita amalkan, dan kita coba renungi semua kisah-kisah Nabi yang tersebut di dalam Al-Quran. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Mas Munandar atas nasihatnya. Kita masih ada waktu sekitar mungkin 4-5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Silakan di antara Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya untuk membuka jalur komunikasinya, video dan audionya. Untuk bertanya langsung, mungkin karena waktunya sangat singkat, kita batasi hanya 2 pertanyaan dulu. Nanti kalau memang masih ada waktu, kita buka lagi. Untuk sementara, kita buka untuk 2 pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu. Itu ada banyak poin yang tadi disampaikan oleh Mas Munandar, sangat bermanfaat bagi kita. Semoga ini dapat memotivasi kita dalam beribadah, terutama di dalam sisa bulan Ramadan ini yang kurang lebih tinggal 14 hari, 13 hari, 14 atau 13 hari lagi. Nanti ini mudah-mudahan kita jangan turun semangat kita terus semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kita membaca, mempelajari dan mengamalkannya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita di bulan Ramadan mencapai tingkat ketakwaan itu tercapai. Amin. Dan seperti tadi disebutkan bahwa sebagai seorang Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang Muslim yang baik adalah Muslim yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi ini juga menjadi motivasi kita untuk menggalakkan amal sosial kita, selain dari amal ritual kita kepada Allah, amal sosial kita ini juga di bulan Ramadan, Allah berharap kita meningkatkan amal sosial kita seperti yang tadi diutarakan Bapak Konjen Republik Indonesia. Apabila memang ada, alhamdulillah sampai sekarang belum ada masyarakat Indonesia yang terjangkit COVID-19. Apabila ada, kita harapkan kita bersemangat juga untuk membantu. Bahkan mungkin sekarang ada beberapa di Indonesia banyak dari saudara-saudara kita sebangsa setanah air juga mengalami kesulitan, terutama di bidang ekonomi. Maka masyarakat Islam Indonesia juga membuka dompet peduli. Itu nanti insya Allah peduli COVID-19, itu silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Indonesia untuk mentransfer ke rekening NIIT atas nama Derisa @yahoo. Sorry, saya lupa. Ada di ini ya. Kita akan menghubungi Mbak Derisa Fahim@hotmail.com. Jadi silakan ditransfer melalui rekening NIIT. Selanjutnya kita langsung, ini ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Indah Damaris. Mbak Indah, silakan ditanyakan langsung dengan Mas Munandar pertanyaannya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Munandar. Waalaikumsalam. Ya, nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran gitu ya. Tentang turunnya Al-Quran. Sedang yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran itu yang bagaimana ya Mas Nandar ya, kan ada nih kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun berdakwah, dan dalam 23 tahun itu beliau menerima wahyu dari Allah ya, firman-firman Allah secara berkala sampai 23 tahun. Jadi yang dimaksud dengan nuzul Quran itu turunnya Al-Quran yang diwahyu dari mana ke mana gitu, apakah dari lauh mahfuz terus ke langit di dunia, ataukah yang dari pertama kali firman Allah itu yang disampaikan pada Rasulullah di Gua Hiro itu. Jadi yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran itu momennya itu yang mana gitu. Terima kasih Mas Munandar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Indah pertanyaannya. Saya coba jawab yang saya tahu. Nuzul Quran 5 ayat pertama yang turun di Gua Hira itu yang kita peringati pada tanggal 17 Ramadan ini. Karena seperti yang Mbak Indah sampaikan tadi, memang Al-Quran diturunkan 23 tahun itu mengikuti kondisi perkembangan zaman. Tidak seperti Nabi Musa yang ketika telah berhasil menyeberangkan Bani Israel, kemudian Nabi Musa istilahnya itu melakukan 40 hari berdiam untuk menerima kitab Taurat, karena kitab Taurat yang diturunkan Nabi Musa itu langsung. Tapi kalau Al-Quran itu memang 23 tahun itu mengikuti perkembangan dari kondisi masyarakat. Jadi karena seperti yang kita ketahui dari 6.666 ayat itu, 6.000 ayatnya itu memang memuat tentang kisah. Jadi kenapa salah satu cara termudah untuk menghafal Al-Quran adalah apabila kita sudah suka misalnya terhadap satu kisah riwayat, misalnya seperti Nabi Ibrahim ataupun kisahnya Luqman Hakim ataupun Ali Imran. Jadi dengan kisah-kisah ini Allah menginginkan kita untuk bisa tahu bahwa ini loh, sebelum kamu, bahwa memang telah ada umat sebelum kamu yang melakukan hal yang sama. Artinya ketika mereka bertakwa, mereka akan mendapatkan berkah dari Allah, tapi ketika mereka ingkar, mereka mendapatkan azab. Nah, memang Al-Quran baru dalam bentuk mushaf seperti yang sekarang ketika di zamannya para sahabat. Itu pun dengan bersusah payah mengumpulkan dari tulang-tulang unta, kemudian dari pelepah kurma, dari banyak sahabat-sahabat Rasulullah juga yang menghafalkan Quran. Dan memang seperti yang kita ketahui ketika Quran ini pun sudah tersebar seiring dengan semakin luasnya perkembangan Islam, Utsman bin Affan kembali menarik bahwa memang ada beberapa wilayah di Afrika yang membacakan ayat-ayat Quran tidak sesuai dengan apa yang turun dari Allah. Karena mereka menggunakan dialek masing-masing. Makanya sekarang kita kenal ada namanya Quran Utsmani, yang memang salah satu kemudahan untuk menghafal Quran adalah dengan Quran Utsmani ini, yaitu dia selesaikan satu hafalan itu satu lembar. Jadi dengan kondisi yang memang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sampai akhirnya lengkap Quran itu dibukukan di zamannya Utsman bin Affan. Itu jawaban dari saya, Mbak Indah. Mudah-mudahan insya Allah nanti kalau ada yang lain saya bisa sampaikan lagi ke Mbak Indah. Jazakallah. Iya, terima kasih banyak Mas Munandar. Ya, rupanya kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk pertanyaan kedua, karena sudah terlalu malam dan kita harus melaksanakan sholat Isya dan Tarawih. Jadi sebelum kita tutup, ada beberapa ini yang saya ingin sampaikan. Ucapan terima kasih kepada pertama tim dari MIIT
yang telah membantu terlaksananya program acara malam ini. Kedua juga dengan dari pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Bapak Leo Huta Barat beserta staf. Terima kasih sekali. Selama ini kami selalu mendapat support untuk kegiatan-kegiatan kami dari KJRI Toronto. Juga terima kasih kepada teman-teman di IMSA dan ICMI North America yang sudah membantu kita broadcast dan menyiarkan membantu promosi menyebarkan acara ini. Juga tak lupa kita juga dalam minggu depan kita ada acara telehalakah juga untuk youth tanggal 15 Mei jam 11 siang bersama Brother Syarif Yusuf. Sekali lagi saya sampaikan tadi saya ralat sedikit bahwa ini kesempatan kita untuk beramal sosial. Kita harus kita giatkan juga selain dari amal kita kepada Allah, amal sosial kita itu kita MIIT membuka dompet COVID-19 yang bisa diserahkan, bisa ditransfer melalui Interact Transfer kepada Mbak Derisa dengan email derisafahim@gmail.com. Maaf, untuk youth tanggal 16, bukan tanggal 15. Ikuti terus kegiatan MIIT berikutnya. Untuk penutup, saya minta kepada Mas Munandar untuk membacakan doa penutup bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma minhum wal amwat innaka samiyun qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fatir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Teddy, Mas Agung, Robi, Pak Faisal dan semuanya. Terima kasih Pak Leonard. Sama-sama Pak Agung. Terima Terima kasih kasih Pak Leonard, Mas Idis, Pak Renat. Terima kasih. Terima kasih. Faisal dan semuanya. Jazakumullah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Mas Munandar. Terima kasih semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Munandar ya. Sama-sama Mas Agung. Terima Terima kasih kasih. Munandar. Sama-sama. Khair.